Dalam pernikahan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nikah di dalamnya itu ada huruf nun. Nun itu artinya nikmat. Nun itu artinya nikmat. Karena yang namanya pernikahan itu adalah kenikmatan. Ibadah yang paling nikmat itu adalah apa? Apa? Nikah. Awal kali ketika Siti Hawa dikumpuli oleh Nabi Adam alaihi salam, apa jawab Siti Hawa? Ya Adam, hadza ladzid fazid alayya. Ada riwayat seperti itu. Walaupun toh itu memang kisah Israiliyat, tapi memang di situ dikisahkan ketika Siti Hawa itu mendapatkan nafkah batin dari Nabi Adam, kemudian Siti Hawa itu mengatakan, ya Adam, zid alayya. Saya tidak mau menerjemahkan karena saya takut nanti yang muslimat zid alayya gitu. Jadi nikah itu adalah kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang ada di dalam nikah semuanya itu mengandung hikmah. Kullu ladzatin fin nikah hasanah. Setiap kenikmatan yang ada di dalam pernikahan itu adalah kebagusan. Bahkan ada yang mengatakan kullu ladzatin fin nikah ibadah. Masya Allah. Setiap kenikmatan yang ada di dalam nikah itu adalah ibadah. Jadi rasakan terus kenikmatannya, Lora. Karena setiap kenikmatan yang panjenengan rasakan itu semuanya adalah bentuk daripada ibadah. Dalam nikah itu ada yang namanya kaf. Ada yang namanya huruf kaf. Kaf ini artinya adalah karomah, kemuliaan. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh kedua mempelai ini akhirnya menjadi mulia. Perkara yang aslinya biasa, tapi ketika dilakukan oleh suami dan istri akhirnya menjadi luar biasa. Dulu yang namanya masak, kalau orang itu masak ini perkara yang mubah. Yang namanya makan ini perkara yang mubah. Tapi kalau dia memberi makan kepada istrinya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdhalu shadaqatin luqmatun yad'uha rajulun fi fammi zawjiha, fi fammi zaujati. Yang namanya makan itu biasa, perkara yang mubah. Tapi kalau kemudian dia memberi makan istrinya, kata Rasulullah, sedekah yang paling mulia itu adalah satu suapan nasi, satu suapan makanan yang disuapkan oleh suami kepada istrinya. Masya Allah. Ini adalah sedekah yang paling mulia. Dulu yang namanya memberi makan kepada pacarnya ini jadi dosa. Belum menikah, suap-suapan yang pasti dapatnya dosa. Tapi ketika dia sudah menikah, terus kemudian suap-suapan, maka ini menjadi afdhalu shadaqah. Makanya sesuatu yang biasa ketika dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan pasangannya, ini akhirnya menjadi mulia. Seorang perempuan ketika memasak, dulu ketika masak indomie malam-malam untuk dirinya sendiri atau memasakkan untuk adiknya, suatu hal yang biasa. Tapi ketika dia disuruh oleh suaminya, sayang masakkan aku indomie, sang istri kemudian memasakkan suaminya. Maka ketika sang istri itu memasak, setiap tetes keringat menjadi malaikat. Malaikat naik ke atas minta kepada Allah, ya Allah, jadikan perempuan ini sebagai hambamu yang mulia
salihah ya Allah, dan bukakan pintu surga untuk perempuan ini. Perkara yang biasa ketika dilakukan oleh orang yang sudah menikah, maka akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Yang namanya bercanda, kalau sama pacar, cubit-cubitan sama pacar dosa, betul? Colek-colekan pipi sama pacar dosa, betul? Apalagi sampai colek-colekan pantat, hukumnya dosa. Tapi lain halnya kalau yang dicolek itu istrinya sendiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la'aba zaujatahu, barang siapa yang bercanda dengan istrinya, bermain-main dengan istrinya, colek-colekan dengan istrinya, cubit-cubitan dengan istrinya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu isyrina hasanah wa maha anhu isyrina sayyi'ah. Allah akan menulis 20 kebagusan dan menghapus 20 dosa, hanya satu colekan. Hanya satu cubitan. Tapi cubitannya itu cubitan dengan man la'aba. Jadi la'aba hanya untuk bercanda. Bukan mencubit karena sampai merah atau sampai hilang itu yang namanya kulit, bukan. Tapi karena bercanda, cubit dikit, cowel dikit. Satu cubitan isyrina hasanah wa maha anhu isyrina sayyi'ah. Yang berikutnya dalam masalah nikah, dalam kata-kata nikah itu ada alifnya. Alif itu artinya adalah ulfah, yaitu kasih sayang, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Posisi laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah, dan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disinilah kata-kata mawaddah, warahmah. Maka yang namanya pernikahan itu harus didasari dengan mawaddah warahmah, sehingga akan mendapatkan sakinah. Makanya ada satu tafsir mengatakan di situ kalau yang sakinah di situ ditulis litaskunu ilaiha, pakai fiil mudhari. Fiil mudhari ini masanya nanti. Litaskunu ilaiha. Tapi yang namanya mawaddah warahmah itu dikatakan dengan ja'ala. Di situ dengan kata-kata fi'il madhi. Mawaddah warahmah. Sehingga di situ ada salah satu tafsir mengatakan bahwasannya untuk menuju sakinah sebelumnya harus mawaddah warahmah, sehingga mendapatkan sakinah. Makanya di dalam nikah itu ada huruf alifnya. Artinya dalam pernikahan itu harus ada ulfah. Jadi harus didasari dengan kasih sayang. Yang terakhir dalam nikah itu ada hak. Hak itu artinya adalah himayah. Himayah itu artinya adalah menjaga. Dalam pernikahan harus saling menjaga antara satu dan yang lainnya. Kalau dalam tradisi Jawa, saya yakin di Madura pun juga sama. Kalau di tempat saya, orang kalau menikah yang laki-laki itu biasanya bawa keris. Keris itu dari bahasa Arab, aslinya adalah haris. Haris itu artinya adalah orang yang menjaga. Makanya sebagai seorang laki-laki harus bisa menjaga perempuannya, harus bisa menjaga keluarganya. Yang namanya nikah terakhirnya itu adalah himayah, yaitu penjagaan. Makanya dipun dawuhaken, diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillah wufiya. Dalam satu riwayat kufiya wa wuqiya.
Barang siapa yang menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dijaga oleh Allah. Dan dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Makanya orang menikah, dan buktinya banyak. Dulu sebelum menikah belum dapat pekerjaan, tapi ketika sudah menikah dia dapat pekerjaan, minimal jadi tukang sapu keluarga. Dulu sebelum menikah dia belum dapat pekerjaan, tapi ketika sudah menikah alhamdulillah dia sudah dapat pekerjaan. Apa? Minimal jadi tukang ojeknya istri. Dapat pekerjaan. Orang dulu sebelum menikah kalau dandan, kalau berhias, morat marit nggak bisa. Ini juga termasuk pengalaman pribadi saya sendiri. Tapi ketika sudah menikah, Masya Allah, sekarang ini kalau sarung sama atasan kok kurang pas, ada yang ngasih tahu, Mas, masa sarungnya kuning, bajunya merah muda, nggak pas, ganti. Akhirnya jadi awet muda. Begitu. Dulu sebelum menikah yang namanya kalau mandi itu jarang mandi. Tapi sekarang ketika sudah menikah akhirnya disuruh mandi. Ada yang mengingatkan mandi. Ketika dicium baunya apek, Mas belum mandi ya? Iya, mandi dulu Ki Mas, nanti saya kasih sesuatu. Akhirnya dia mandi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menikah maka wufiya wa wuqiya, dia akan dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saling menjaga antara satu dan yang lain dalam keluarga kita, karena ibaratnya adalah istri adalah pakaian kita dan kita adalah pakaiannya istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika ada pakaian kita yang sobek, maka kita akan selalu menutupi cacat daripada pakaian kita. Ketika ada pasangan kita yang kurang, aibnya terlihat oleh orang lain, kita pun juga sepatutnya dan seharusnya mengingatkan kepada istri kita, sayang jangan begitu, nggak enak dilihat tetangga. Demikian juga ketika suaminya ada kekurangan, maka istrinya juga mengingatkan, sayang nggak enak dilihat teman-teman, nggak enak dilihat tetangga. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Dalam pernikahan, ayo kita saling mengingatkan, saling menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, semuanya pasti ada kekurangan. Karena harus diingat, yang namanya manusia terbuat dari tanah. Tanah itu bermacam-macam karakternya. Ada tanah yang disiram 1 kali bisa langsung subur. Ada tanah yang disiram 10 kali baru bisa subur. Ada tanah yang dipupuk baru bisa subur. Pasangan kita itu pun juga semacam itu. Ada yang kita ingatkan 1 kali dia langsung tunduk. Ada yang kita harus mengingatkan sampai 10 kali. Ada yang harus kita tegur dengan keras. Ada yang seperti itu. Ada juga pasangan kita yang selalu saja mintanya itu rame terus, perang terus, berontak terus. Mungkin pasangan Anda terbuat dari tanah sengketa. Tapi tugas kita adalah memakmurkan tanah kita, karena pasangan kita adalah sawah kita. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ketika kita punya tanah, kita tidak mau tanah kita ini menjadi rusak. Sehingga bagaimanapun bentuk sawah kita, bagaimanapun bentuk tanah kita, tetap semangat kita untuk membenahi tanah kita, membenahi sawah kita.